Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ayo pergi. Bisakah kita melihat apa yang akan dia lakukan? Hong Huang berbicara. Yang dia bicarakan secara alami adalah Shi Hao. Seorang jenius yang luar biasa, tipe orang ini benar-benar tak terduga dan mencengangkan. Jika dia pergi ke alam yang lebih tinggi, orang-orang itu mungkin tidak akan merasa kesepian lagi, kata Bei Gu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa? Ini pasti harus diselidiki. Batu kecil ini terlalu aneh dan agak terlalu kuat. Aku menantikan saat dia memasuki alam yang lebih tinggi. Di negeri tanpa batas itu, talenta surgawi ada di mana-mana dan talenta luar biasa muncul dalam jumlah besar. Jika dia naik ke sana, apakah dia akan terjebak di tengah-tengah segalanya? Yin Ying diam-diam berbicara. Matanya berkedip dengan kilau yang menakjubkan. Sui Yu, bukankah kamu bertunangan? Bukankah itu seseorang yang mirip? Lan Yu bertanya. Omong kosong, balas Sui Yu. Mereka berada di daerah perbukitan yang medannya bergelombang naik turun. Energi kacau tersebar sedikit demi sedikit. Formasi yang diatur oleh pagoda kecil itu tidak mudah bahkan untuk dihancurkan oleh master sekte alam yang lebih tinggi. Shi Hao agak diyakinkan, karena tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka. Namun, dia masih merasakan sakit kepala. Penguncian formasi ini membuatnya tidak bisa masuk juga. Dia hanya bisa menunggu pagoda kecil itu datang. Kakek pagoda benar-benar tangguh. Saya sudah mencoba lebih dari 100 cara untuk memahaminya, tetapi saya masih tidak dapat menemukan formasi ini. Batu pemogokan ilahi tercengang dan menunjukkan kerendahan hati yang langka. Shi Hao duduk di atas bukit dan diam-diam berkultivasi. Suasana hatinya cukup baik. Dia menemukan orang tuanya, dan dia memperoleh sedikit setelah memasuki dunia berharga kuno juga. Dia merasa agak riang. Pada akhirnya, dia tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum ruang itu langsung terkoyak dan pagoda kecil itu masuk. Cahaya kacau yang kabur mengelilinginya, dan ada kemegahan berharga yang bertebaran. Shi Hao sangat gembira dan segera berjalan. Apa yang terjadi di luar? Pagoda kecil itu sangat serius saat bertanya pada Shi Hao. Itu telah memasuki kedalaman kekacauan utama dengan Dewa Willow untuk mengejar gerbang Dao, namun mereka tiba-tiba merasakan aura aneh. Beberapa hal besar terjadi. Sayangnya, Anda dan Dewa Willow tidak ada di sini, jadi kami melepaskan kesempatan besar. Shi Hao menghela nafas dalam hati dengan penyesalan. Dia menceritakan kembali peristiwa yang baru saja terjadi. Iya, itu membuatku sakit sampai mati. Pagoda kecil itu berteriak dengan sedih. Itu jatuh dari udara. Kakek pagoda, ada apa? Batu pemogokan ilahi terkejut. Gunung duniaku, material suciku, istanaku yang kacau semuanya telah kabur. Itu membuatku sakit sampai mati. Pagoda kecil itu jatuh dan berguling-guling sambil menangis terus-menerus. Sulit membayangkan bahwa ini adalah artefak magis yang kacau balau. Itu tidak memiliki sedikit pun integritas saat ia berteriak dengan kesedihan yang merobek hati. Shi Hao melengkungkan bibirnya. Ketika dia melihatnya menangis kesakitan, dia langsung tahu alasannya. Dia menunjukkan penghinaan besar. Berat, ekspresi macam apa itu? Jika ini semua terjadi padamu, bukankah kamu akan bertindak sama? Pagoda kecil itu sangat marah. Shi Hao tersipu malu. Dari waktu ke waktu, dia persis seperti ini, misalnya, merasa sedih karena senjata musuh patah. Dari perspektif tertentu,
dia benar-benar mirip dengan pagoda kecil. Kakek pagoda, apakah kamu masih masuk ke dalam kekacauan utama? Batu pemogokan ilahi bertanya. Tidak pergi. Akan diam-diam menunggu hasilnya. Pagoda kecil itu tidak menjawab dengan suasana hati yang baik. Kekacauan primal tidak ada habisnya, dan sekarang setelah pergi, akan terlalu sulit untuk mengejar gerbang primordial. Mari kita tidak membicarakan hal-hal itu lagi. Cepat dan hancurkan formasinya, kata Shihao. Formasi berkilau dan tembus pandang terhalau. Pagoda kecil mengumpulkan spanduk formasi dan membongkar formasi di bukit ini. Ayah ibu! Shihao berteriak keras dan bergegas. Anak kita! Kedua individu itu sangat bahagia. Area di dalam formasi sangat damai. Tidak ada binatang buas, juga bukan area berbahaya. Vegetasi tumbuh subur, dan ada juga danau spiritual yang melonjak dengan energi esensi. Hari-hari ini, Shi Ziling dan Qin Yining sama-sama sangat khawatir. Mereka merasa sangat tegang, takut sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Shihao. Lagi pula, lawannya terlalu kuat. Anak kami, ada baiknya kamu baik-baik saja. Keluarga itu bersatu kembali. Qin Yining memeluk Shihao dengan erat, dan Shi Ziling mengulurkan tangan besar untuk memegang bahunya. Perjalanan waktu tidak meninggalkan banyak jejak di tubuh mereka. Shi Ziling masih tampil sangat heroik, dan Qin Yining masih cantik. Hanya saja, selama beberapa tahun terakhir, ada sedikit melankolis yang terkumpul selama bertahun-tahun dan tidak hilang. Itu karena mereka ingin melihat Shihao lagi dan tidak bisa melupakan masa lalu. Hal ini selalu mengaburkan pikiran mereka. Ibu, ayah, aku baik-baik saja, dan aku bahkan bisa mendapatkan beberapa peluang. Shihao sangat senang. Sekarang setelah mereka bersatu, ada perasaan hangat yang luar biasa bahkan tanpa banyak kata yang tertukar di antara mereka. Qin Hao berdiri di samping diam-diam. Pakaian magis peraknya mengalir dengan cahaya. Qin Yining menariknya dan berkata, cepat panggil dia kakak. Ada gelombang keheningan. Dia tidak mengeluarkan suara. Shihao tertawa dan berkata, kami baru bertemu 2 kali, jadi tentu saja dia tidak akan terbiasa memanggilku seperti itu. Tidak masalah, kita akan saling mengenal nanti. Nak, mengapa kamu bertingkah seperti ini? Shi Ziling berkata dengan nada sedih. Matanya dalam dengan cahaya ilahi saat dia melihat Qin Hao. Kakak laki-laki. Sangat sulit baginya untuk meludahkan 2 kata ini, seolah-olah Qin Hao menghabiskan banyak kekuatan. Dia melihat pagoda kecil di rambut Shihao dan kemudian tidak lagi mengatakan apa-apa. Sebagai kakak laki-laki, aku tidak bisa tidak memberimu hadiah. Shihao mengeluarkan kuali giok, dan dengan senyum cemerlang, dia berkata, hadiah untukmu. Qin Hao tidak menerimanya dan berdiri di sana dengan kaku. Kakak sedang berbicara denganmu dan memberimu hadiah. Bagaimana kamu tidak bisa menerimanya? Qin Yin mengerutkan kening. Dia merasa sedikit tidak berdaya, karena dia tahu bahwa selalu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia membunuh Qin Fa, kata Qin Hao. Itu adalah ahli tertinggi yang mengajarinya cara membaca. Kakakmu tidak punya pilihan. Tanpa membunuh mereka, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Shi Ziling menjelaskan. Siapa yang butuh dia untuk menyelamatkanku? Saya hidup baik-baik saja di Gunung Abadi, namun dia membalikkan tempat itu dan membunuh Qin Fa dan yang lainnya, kata Qin Hao. Kakakmu melakukan semua ini demi kita. Cepat dan terima hadiah kakak, kata Qin Yining. Dia tahu bahwa desakannya tidak berguna. Putra keduanya cukup dekat dengan Qin Fa. Ini, Shi Ziling mencium aroma samar. Ketika dia membuka kuali putih murni seukuran kepalan tangan dan melihat ke dalam, dia sangat terkejut.
Ada 3 tetes cairan emas. Setiap tetes seukuran buah mata naga. Mereka seperti 3 matahari kecil, benar-benar mempesona. Aroma yang kaya melayang di udara yang membuat mereka yang menciumnya merasa mabuk. Ini adalah cairan ilahi. Qin Yining berteriak kaget. Ini adalah 3 tetes cairan berharga yang saya peroleh dari pohon matahari kuno. Shi Hao menjelaskan dan memberitahu mereka apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Kedua individu itu sangat ketakutan ketika mereka mendengar ini. Mereka merasa sangat khawatir ketika mereka mendengar bahwa putra tertua bertarung melawan begitu banyak ahli tertinggi sendirian. 3 tetes cairan emas ini diperjuangkan dengan nyawanya. Bahkan jika itu adalah cairan suci, aku tidak menginginkannya, kata Qin Hao. Pak! Shi Ziling tidak bisa menahan diri lagi dan menamparnya dengan tangannya. Lagi dan lagi. Kenapa kamu begitu kasar? Qin Hao dengan keras kepala memutar kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Nak, kamu tidak boleh seperti ini. Kakakmu cukup menderita di luar. Tanpa kami di sisinya, dia harus menghadapi tantangan lagi dan lagi sendirian selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai titik ini hari ini. Kata Qin Yin. Kemudian, dengan suara yang sangat serius, dia berkata, dia hanya berperang besar melawan gunung abadi untuk menemukan kita. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan dengan mudah kehilangan nyawanya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, matanya menjadi merah dan dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia tidak bisa merawat Shi Hao dengan baik selama bertahun-tahun, dan dialah yang menemukan mereka sebagai gantinya. Dia bahkan akan memberi hadiah kepada adik laki-lakinya cairan suci. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera merasa sangat sedih di dalam. Bahkan mata Shi Ziling terasa perih dan dadanya sesak. Dia tidak bisa mendapatkan obat suci untuk putra sulungnya, dan Shi Hao sekarang malah memberikan cairan dewa emas kepada putra keduanya. Bagaimanapun, kamu tumbuh di pihak kami, sementara kakak laki-lakimu selalu berkeliaran di luar dan lebih menderita. Dia dengan baik hati memberimu hadiah, namun kamu tidak menunjukkan rasa terima kasih. Shi Ziling menatapnya dengan tajam. Shi Hao buru-buru memotong untuk mengubah topik, tidak ingin tinggal di topik ini lebih lama lagi. Qin Hao berprasangka buruk padanya, dan jenis masalah ini hanya bisa diubah seiring waktu. Sebagai kakak laki-laki, dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Shi Hao tidak memaksanya. Dia tidak bersikeras memberinya cairan ilahi dan malah langsung menyerahkannya kepada orang tuanya, ingin meninggalkannya bersama mereka. Suami dan istri bersikeras bahwa mereka tidak membutuhkannya. Mereka merasa kasihan pada putra sulung mereka, jadi bagaimana mereka bisa menerima kesempatan menyelamatkan nyawanya? Jenis barang ini secara ajaib efektif terlepas dari apakah itu untuk kultivasi atau sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Itu setara dengan memiliki 3 nyawa. Kali ini, Shi Hao bersikeras untuk memberikannya. Baiklah, kita hanya akan mengambil 1 tetes. Pada akhirnya, karena takut Shi Hao akan berpikir terlalu banyak, suami dan istri itu menerima salah 1 tetes. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan, bersiap untuk meninggalkan dunia berharga kuno ini. Siapa mereka bertiga? Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi bergegas dan tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Shi Hao secara alami memperhatikan mereka juga. Dia mengangguk ke arah mereka. Teman Anda, Ibu Shi Hao sepertinya telah melihat sesuatu. Kami bertemu belum lama ini. Mereka datang dari alam yang lebih tinggi. Shi Hao menjawab. Lan Yu dan yang lainnya berjalan mendekat dan menyapa mereka. Kedua belah pihak memiliki beberapa konflik di dalam istana kuno Chaotic, tetapi yang mati adalah pesaing mereka, jadi tidak bisa dikatakan ada permusuhan di antara mereka.
Pada saat yang sama, orang-orang ini memandang Shi Hao dengan agak baik, berharap dia ditambahkan ke sekte mereka sendiri, jadi penampilan mereka agak ramah. Ketika mereka meninggalkan dunia berharga kuno, mereka melihat beberapa orang dari alam misterius. Ketika dunia kuno ini muncul, secara alami memicu kegemparan besar. Banyak orang bergegas untuk mencari peluang. Kemudian, ketika Shi Hao muncul dan orang-orang di wilayah misterius itu melihatnya, mereka tampak lebih terkejut saat melihat dunia yang berharga ini. Banyak orang tampak seperti melihat hantu. Mereka segera kehilangan kendali diri dan menunjukkan ketakutan yang besar. Shi Hao, Kaisar Iblis! Suara gemetar dari beberapa individu terdengar. Mereka merasakan gelombang kengerian. Apa yang salah? Kenapa kalian semua takut padanya? Xuan Ming, Shui Yu, dan yang lainnya menjadi curiga. Mungkinkah batu kecil itu sama dengan Raja Iblis di alam bawah, dan itulah mengapa semua orang mundur ketakutan? Lan Yu dan yang lainnya penasaran. Mereka ingin mengetahui kebenaran dan secara sembunyi-sembunyi meminta penjelasan. Dia adalah Kaisar Iblis. Tidak, aku salah bicara. Dia adalah Kaisar Manusia Negara Batu, Kaisar Manusia Termuda. Seseorang berbicara dengan suara tergesa-gesa sambil merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Shi Hao bertanya. Dia hanya menghilang selama beberapa hari, jadi mengapa sepertinya nama baru, Kaisar Iblis, muncul? Lan Yu, Hong Huang, Shui Yu, dan yang lainnya menjadi semakin kagum. Mereka dengan hati-hati bertanya-tanya, dan pada akhirnya, mereka menjadi terpana satu demi satu. Mereka semua ketakutan. Dia adalah seorang kaisar manusia, dan saat ini, banyak orang memanggilnya Kaisar Iblis. Dia memasuki gunung abadi sendirian dan menggulingkan seluruh tempat itu. Hong Huang tampak seperti sesuatu telah menginjak ekornya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hal konyol macam apa ini? Mustahil! Beigu juga berteriak keras. Dia tahu bahwa jejak berharga Dewa Surgawi Immortal Mountain tertinggal di alam bawah. Siapa yang berani mengguncang tempat seperti ini dengan hal seperti itu di sana? Itu adalah artefak magis yang kacau. Tidak mungkin ini tidak benar. Orang-orang yang ditanyai berteriak dalam hati dan merasa sangat gugup. Mereka juga sangat bingung. Apakah orang-orang yang berjalan bersama dengan batu kecil ini benar-benar tidak mengetahui informasi tentang dia? Lan Yu, Beigu, Shui Yu, Ying dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka sudah tahu bahwa Shi Hao adalah bakat luar biasa, tetapi mereka tidak pernah berharap dia menjadi penentang surga ini. Mereka bingung. Setelah memikirkan pengalaman mereka di dalam Chaotic Ancient Palace, keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Dalam hati mereka bersukacita karena mereka tidak seperti Zhao Qi dan Zhuo Yun bertarung melawan batu kecil. Pemuda ini terlalu menentang surga, benar-benar menjungkir balikan gunung abadi dan mendapatkan gelar Kaisar Iblis di dunia luar. Itu membuat mereka sangat terguncang. Setelah mencari konfirmasi berulang kali dan meminta dari berbagai sumber, Hong Huang, Shui Yu, Xuan Ming, dan yang lainnya menerima kenyataan ini. Semua yang mereka dengar itu benar. Ini terlalu gila. Xuan Ming bergumam. Saat itu, dia bahkan memandang rendah batu kecil itu dan menyarankan untuk membawanya ke alam yang lebih tinggi sebagai pelayan perang, tapi sekarang, suasana hatinya hanya bisa dijelaskan dengan kata-kata ini. Tidak terbayangkan. Kelompok dari alam yang lebih tinggi semuanya memiliki ekspresi aneh. Ini terlalu mengejutkan mereka. Setengah bulan kemudian, Shi Hao kembali ke wilayah gurun dan secara resmi kembali ke istana kekaisaran. Jika pagoda kecil itu tidak terlalu malas, mereka akan kembali lebih cepat. Anakku menjadi kaisar batu. Shi Ziling merasa sangat tersentuh saat dia berdiri di depan istana surgawi pusat.
Ketika dia kembali ke Stone Capital lagi, dia memikirkan terlalu banyak hal. Yang mulia, penyihir itu datang. Dia sudah menunggumu selama beberapa hari. Peng Nine segera menyambutnya. Shi Hao bertemu penyihir itu lagi. Dia masih sama anehnya dan sangat cantik. Sosoknya sempurna, dan dia sangat lincah dan licik. Dia cukup karakter. Yang mulia Kaisar Iblis, saya membawakan Anda kabar baik. Yu Chen Mu melarikan diri saat bencana, hehe. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.